Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan Gus Wafi tentang para penolak nasab para habaib yang ada di Indonesia. Tonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al-Fakir diberikan amanah untuk menyampaikan tentang bab nasab habaib. Sebenarnya Ustadz Ahmad salah ngundang saya ini. Saya tidak bisa ceramah Ustadz, kalau debat bisa. Coba ada musuhnya enak ini. Dan mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh para asatid, Al-Fakir tidak biasa menyampaikan ba'da subuh, karena ba'da subuh itu sudah jam-jam terakhir, sudah mau tidur biasanya. Karena dari kemarin belum tidur sama sekali, dari kemarin siang takut ketiduran, barusan belum tidur. Jadi sholat tahajudnya ada ngambil sunnah tidur dulu, akhirnya langsung menggugurkan kewajiban saja. Dan di sini Al-Fakir kira insya Allah semuanya sudah paham tentang nasab habaib. Jadi bagi yang tidak percaya, tafadhol, bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, silahkan. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Yang percaya berarti mengikuti pendapat para ulama. Yang tidak percaya mengikuti salah satu oknum orang Banten, gitu saja. Gak repot ya. Karena kata para ulama, at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang lain itu bisa menyebabkan orang itu jatuh pada kekafiran. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menerangkan, maksudnya mencaci nasab orang lain yang menyebabkan kafir itu binahwil qadah fi nasabiman thabata fi zahiri syar'i. Berani mencaci maki nasab orang lain yang secara zahir nasabnya sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau ini dilanggar bisa kafir. Percaya monggo, tidak percaya monggo. Kalau jenengan seumpama menemukan oknum habaib yang ilmunya kurang, yang akhlaknya kurang, tegur Pak. Jangan takut, tegur. Kalau ada habaib itu berupa sesosok orang yang soleh, yang alim, ikuti. Kalau gak alim, gak soleh, tidak usah diikuti. Gak usah repot-repot gitu. Nanti tidak dapat syafaat. Rasulullah itu tahu Pak. Syafaati lil kabair min ummati. Syafaatku untuk pendosa besar dari kalangan umatku. Allah lebih tahu. Kalau ada habaib yang gak sopan, tegur. Ada habaib yang melakukan kesalahan, nasihati. Tapi kalau ada yang soleh, maka wajib diikuti. Begitu saja sebenarnya, simple. Nah, kenapa kita kok wajib meyakini bahwa habaib ini keturunan Nabi? Al-Fakir pribadi, saya pribadi Pak, setelah banyak membaca kitab-kitab nasab, sangat jarang ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Saya ulangi, setelah Al-Fakir membaca kitab-kitab nasab dari Umdatul Thalib, Al-Mu'aqibun, Ibnu Taqtaqi dan lain sebagainya, hampir sulit ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Ba'alawi ini sahihnya itu bil ijma'. Makanya istilah nasab itu ada 4 Pak. Pertama, sahihun nasab. Apa artinya sahihun nasab? Nasabnya sahih. Definisinya adalah wa huwallazi thabata nasabuhu indan nasabah bisyahadati wa qubila binuskhatil asli bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil amanati was salahi wal fadl wa kamalin lil akli wa taharatil maulid. Itu definisi nasab yang sahih. Adalah orang yang nasabnya sudah terkonfirmasi oleh ulama nasab dengan saksi nyata. Saksinya harus tahu ilmu nasab juga, dan menggunakan nuskhatul asli, salinan yang asli yang disepakati, wa nussa alaihi
bi ijma'il masyayikhin nasabin, dan salinan ini, catatan ini disepakati oleh para ulama nasab. Nasabah, bukan nasabah BRI BNI ini Pak ya, nasabah ahli nasab artinya ya, takut sampai pikirannya angsuran soalnya biasanya Pak ya. Allahu Akbar, aduh besok jatuh tempo kan gitu kalau kita kan ya. Ini bukan, nasabah bermakna ahli nasab ya. Wal ulama'il masyhurin, bukan hanya ulama ahli nasab, tapi juga diakui oleh ulama yang masyhur bil amanati, dengan amanahnya, wassolahi dan kesolehannya, wal fadli dan keutamaannya, wa kamalil akli dan kesempurnaan ilmunya, wa taharatil maulid dan suci lahiriahnya. Ini nasab Ba'alawi. Di bawahnya sedikit ada yang namanya makbulun nasab, nasab yang masih diterima. Apa itu? Ma thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan min jihati syahidaini adlaini. Kalau ada perbedaan pendapat antara ulama nasab A dan B, yang A mencetuskan ini sahih, yang B mengingkari, kalau ada perbedaan namanya makbulun nasab, nasabnya masih diterima. Ini di bawahnya sahih, dan ini bisa terkonfirmasi min jihati syahidaini adlaini, harus ada dua saksi yang faham nasab. Nah, di bawahnya sedikit ada yang bernama masyhurun nasab, nasab yang masyhur. Siapa mereka? Yaitu manishtahara bisiyadati walam yu'raf nasabuhu, orang yang masyhur sudah dikatakan sayyid tetapi nasabnya tidak diketahui. Ini namanya masyhurun nasab ya. Masyhurun indal ammah, majhulun fi ilmin nasab. Secara masyarakat mengakui kesayyidannya, tapi di dalam kenasabannya masih belum diketahui. Bawahnya sedikit, paling bawah namanya mardudun nasab. Apa mardudun nasab? Manidda'a ila qabilah walam yakun minhum thumma alimu tilkal qabilah bibutlanih thumma mana'uhu an da'wahu fasara hukmuhu indan nasabah annahu mardudun nasab. Ada orang ngaku-ngaku sayyid dari jalur Jilani contohnya, lah yang Al-Jilani yang lain menolak, kamu bukan Jilani. Nah, kalau ada yang menolak yang lain, saya ngaku-ngaku Ba'alawi, yang lain menolak, Ba'alawi yang lain menolak, itu namanya mardudun nasab, nasabnya ditolak. Nah, dari keempat-empatnya nasab Ba'alawi ini adalah sahihun nasab, karena tidak akan pernah ditemukan satu saja ulama ahli nasab internasional yang kitabnya dikaji di seluruh dunia yang membatalkan nasab Ba'alawi. Tidak akan ketemu sampai Dajjal keluar 2 kali saudara, tidak akan ada itu. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, tidak ada itu. Nah, kalau mau, jadi begini, ada beberapa contoh-contoh orang-orang dulu itu yang ngaku-ngaku sebagai sayyid. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai sayyid tapi kita tidak tahu, ternyata terbukti dia bukan sayyid? Lah, kita ngaji fikih. Fikih itu bab yang paling penting di masyarakat Pak. Sekarang banyak orang belajar filsafat, fikihnya gak bisa. Syarat jadi makmum saja tidak hafal, sudah belajar filsafat Pak. Ini zaman sekarang, bayangkan. Makanya tidak jarang di kitab-kitab para ulama tentang tanda-tanda akhir kiamat, akhir zaman, salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah orang senang belajar filsafat, tidak mau belajar fikih. Coba lihat di dalam kitab namanya Al-Isya'ah li Asyrati Sa'ah, Syekh Muhammad Rasul Al-Barzanji. Di dalam kitab itu diterangkan salah satu tanda kiamat orang senang belajar filsafat tapi malas belajar fikih. Sholat najis dan nikah jual beli dan lain sebagainya, itu kan fikih. Nasab ini bab fikih, murni bab fikih yang kaitannya nanti dengan sejarah. Maka kita harus ngaji fikih, bukan dokter hewan yang dipakai. Soalnya orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi pakai pendapatnya dokter hewan Mbak, jadi bisanya cuma berkicau bukan berdalil.
Orang-orang yang membatalkan nasab Alawi pakainya dokter arsitek, Pak. Kita yang dibahas kitab, dia jawabnya pakai semen 3 roda. Gak nyambung memang ya, gak nyambung. Nah, karena ini kajian fikih, maka siapa yang menjadi al-faqih? Yaitu al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Kalau kita sering ikut bahsul masail namanya, Pak ya, di pondok itu membahas suatu masalah, itu kalau kita dengar namanya Imam Ibnu Hajar al-Haytami, kita itu sebagai santri taslim, Pak, percaya. Kenapa? Gelar beliau adalah al-faqih, yang ahli fikih di dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang Imam Ibnu Hajarnya diragukan ilmunya, Pak. Ini bukan bahsul masail, nyari masalah beneran ini. Dulu di pesantren kalau sudah saya dengar qalan Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', saya akan mengatakan salimna, saya taslim, selesai. Imam Nawawi, Pak. Sekarang Imam Nawawinya yang dikritik, Pak. Ikan ruwet kan ya. Bisa jadi Imam Ibnu Hajar tidak teliti tentang nasab. Kalau Imam Ibnu Hajar aja bisa jadi, apalagi dia gitu loh. Bayangkan, ketika Imam Ibnu Hajar menulis qala as-sayyid Abu Bakar al-Idrus al-Adni, nah, secara jelas dalam kitab sahabatnya itu, Abu Bakar al-Idrus ini margaba ala Malawi. Wow, bisa jadi Imam Ibnu Hajar ini orangnya kurang teliti, karena beliau lebih fokus ke masalah sholat, tidak fokus masalah nasab. Kalau Imam Ibnu Hajar saja tidak fokus, apalagi dia, Pak. Ini Ibnu Hajar beneran yang mengkritik ini, anaknya batu ini berarti ya. Ini ulama tingkat nasional sekarang sudah mulai dikritik, Pak, gitu. Makanya betul kata Rasulullah itu, bahwa salah satu tanda kiamat itu hilangnya ilmu, dan hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Yakbitul ilmah biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman. Kalau sudah di dunia ini enggak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi kiai, mengangkat orang bodoh menjadi ustadz. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanyakan masalah hukum menjawab tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Ayyuhal Walad. Beliau itu menerangkan ada 3 penyakit yang gak ada obatnya, Pak. Yang pertama adalah orang yang benci kepada kita karena hasud, dengki. Nah, ini gak ada obatnya, Pak. Betul kata Imam Ghazali ini. Orang kalau benci kepada kita karena hasud, gak ada obatnya itu, Pak. Semakin Anda benar, semakin salah menurut dia. Kita mau pakai dalil dari A sampai Z, tambah salah menurut dia. Ini orang kalau sudah benci kepada kita karena iri, dengki, semakin kita benar maka semakin salah. Itu. Yang kedua apa? Ahmak, kata Imam Ghazali. Ahmak ini gak ada obatnya, kata Imam Ghazali. Syekh Hasan itu madhab Syafi'i mengatakan berbeda antara jahil dan ahmak. Al jahil yata'allam wal ahmak yunakishu bil batil. Kalau orang jahil, bodoh, dia mau belajar. Kalau ahmak, dungu, dia akan selalu membela kebatilan. Itu perbedaannya. Ghazali baru belajar sudah mengkritik ulama yang kelas kakap, itu ahmak, Pak. Gak ada obatnya itu, cuma hidayah obatnya itu, Pak. Cuma hidayah. Mau disampaikan pendapat ulama ada, diterima. Ya, jadi kalau memang punya masalah dengan para habaib, oknum-oknum para habaib, selesaikan dengan oknum tersebut, bukan malah menyerang nasabnya habaib semuanya batal. Andaikan seluruh ulama di dunia mengakui nasab habaib, saya tetap membatalkan. Ibnu Sarman ini kata saya. Ya. Seluruh umat dunia. Saya ingat waktu baca Sulam Taufik itu ya. Tahu kitab Sulam Taufik, Pak? Kecil, Pak, gitu. Di dalam kitab itu kan dikatakan bahwa nanti di akhir zaman banyak orang murtad gara-gara perkataannya, dia tidak sadar kalau dirinya murtad gara-gara perkataannya itu. Termasuk contoh perkataan yang membuat murtad kalau di Sulam Taufik itu ya. Contoh, kita mengatakan begini. Andaikan Allah mengubah arah kiblat ke utara, saya tidak akan taat, tetap ke arah barat. Nah, itu murtad itu. Coba baca di Sulam Taufik itu, Pak. Andaikan Allah takdirkan besok kiblat diubah ke arah sana,
saya tidak akan ikut, saya tetap ke barat. Nah itu tidak boleh seperti itu Pak. Kan mirip-mirip sama yang tadi kan. Andaikan seluruh ulama di dunia mengsohihkan, maka saya tetap membatalkan. Ya urusan lo lah, ya terserah lah gitu. Tapi ya gak apa-apa sih, maksudnya kita ini sedang melawan orang-orang yang hebat Pak. Gurunya saja mainnya malaikat yang dimarahi itu Pak. Saya udah habis pikir, saya itu menyesal saya nantang debat dulu. Kenapa? Saya gak tahu kalau gurunya ternyata mainnya itu sama malaikat Pak. Tahu gitu saya gak nantang debat saya dulu. Bayangkan ketika debat yang dipanggil malaikat Israel, selesai Pak. Bukan debat, tahlilan Pak. Ya. Giliran dak hujan yang dimarahi malaikat Mungkar Nakir Pak. Apa kaitannya gitu loh. Mungkar Nakir kan tugasnya di kuburan, bukan masalah hujan kan. Kalau ada acara terus hujan, yang saya marahi, yang saya kejar Mungkar Nakir. Yang Mungkar Nakir mungkin jawab Pak, masalah gue apa guys, kan gitu. Ya. Gak nyambung. Mungkar Nakir setahu kita kan tugasnya di kuburan kan, bukan masalah hujan. Wajar kalau gurunya yang dilawan malaikat, muridnya yang dilawan ulama, sanadnya sambung itu Pak. Nyambung gitu. Tidak akan bisa. Kalau sudah seperti itu mau diajak Bahsul Masail itu membahas sebuah masalah fikih ketika para ulama sudah mengatakan A, B, C, kemudian kita mengilhakkan contohnya, selesai masalahnya. Bukan ulamanya yang dikritik, bukan. Jadi ini sudah fitnah akhir zaman, sama dengan pondok pesantren Pak. Pondok pesantren Lirboyo seumpama ada satu santri Lirboyo yang melanggar syariat, apakah pesantren Lirboyo salah semua? Kan tidak Pak. Ada jamaah Masjid Al-Mukhlisin, ada satu yang pernah melanggar syariat, apakah semua jamaah di sini berarti ahli maksiat? Kan tidak. Kalau ada satu dua oknum Habib yang mungkin kurang belajar sehingga pendapatnya sering salah, apakah berarti seluruh habaib di dunia salah? Kan tidak gitu konsepnya Pak, gitu. Dan memang harus kita akui, sebagian habaib yang ceramah banyak yang ngawur itu, iya memang. Tidak akan saya bela kalau ngawur. Siapa yang mau bela kalau ngawur Pak? Gitu. Yang salah secara fikih banyak, yang mudah-mudah biasanya. Mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya gitu, sehingga hukum ini bahaya loh Pak, bahaya. Saya beberapa kali menjawab tidak tahu kalau ditanyakan itu. Bukan apa Pak, takut saya. Suatu saat sahabat Abu Tamim Ad-Dari meminta izin kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab untuk ceramah di mimbar. Apa kata sahabat Tamim Ad-Dari? Ittaqu zallatal alim, takutlah kepada kesalahan orang alim. Kalau orang alim salah jawab, hukum A halal ternyata dijawab haram, terus orang-orang menjadikan itu dalil, yang dapat malah pahala dosa jariyah. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', rawahu Muslim. Ya, saya dapat dosa, orang-orang yang mengikuti pendapat saya ditransfer juga dosanya terus sampai hari kiamat selama dia berkeyakinan jawaban saya ini adalah benar. Itu ittaqu zallatal alim, takutlah kepada kesalahan orang alim. Tidak usah malu ketika ditanyakan jawab gak tahu. Kenapa? Imam Malik saja diberikan beberapa pertanyaan, beliau mengatakan ana mutahayyiun bidzalika, aku masih persiapan dengan pertanyaan itu. Tidak langsung dijawab, tidak apa-apa. Justru kata Imam Syafi'i kan ketika semua pertanyaan dijawab cetat, itu bahaya itu. Kalau terproses bahaya gitu. Ditanyakan masalah hukum seumpama ini, biasanya kurban di hari raya kurban, pendapat ini ada, saya tidak usah menyebutkan namanya. Ini pendapatnya ini cukup fatal salahnya. Kenapa? Menyalahi kesepakatan para ulama. Ada salah satu ustadz yang mengatakan begini, satu kambing sah berkurban untuk satu keluarga, itu bahaya loh pendapat itu. Ada ustadz yang terkenal ustadznya, satu kambing itu bisa sah kurbannya untuk satu keluarga. Cari di YouTube ada itu melanggar 4. Gak ada ulama yang bilang seperti itu Pak. Kalau kambing bisa untuk satu keluarga Pak, yang sapi gak laku Pak, betul nggak? Keprok atuh gitu kata Mama Gufron. Kopi paste Pak, dikit-dikit ya. Kalau kambing bisa satu keluarga, maka yang sapi tidaklah
laku. Itu saya kaji dari mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi. Saya sampai cari pendapat yang paling nawadir, yang paling jarang itu, tidak ada. Ittifaq ulama itu. Kalau kambing untuk satu orang, masalah pahalanya mau ditransfer orang satu desa terserah, boleh. Kalau pahala boleh ditransfer untuk satu desa, boleh. Satu negara pun tidak apa-apa. Hadhil udhiyah li Muhammad wa li ummati Muhammad, kan begitu kata Nabi kan. Ini sembelihan ini untuk Nabi, untuk Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Maksudnya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', pahalanya yang ditransfer, bukan kurbannya. Kalau kurban kambing satu untuk satu keluarga, yang sapi gak laku nanti Pak, kasihan yang jualan sapi itu Pak gitu. Nah, ada ustadz yang berpendapat seperti itu, fatal itu sebenarnya gitu. Nah kan susah kan, ternyata ngaji fikih itu susah Pak. Makanya tidak mudah kita langsung mengatakan Imam Ibnu Hajar tidak teliti. Baru kemarin hidup sudah bilang Ibnu Hajar tidak teliti gitu loh. Saya Pak, kalau dengar Imam Ibnu Hajar berpendapat itu gemeter. Kenapa? Imam Ibnu Hajar itu satu kelas dengan Imam Ar-Romli As-Shaghir, sekelas beliau itu. Ngaji ke ayahnya Imam Ar-Romli, Syamsuddin Ar-Romli atau Ar-Romli Al-Kabir. Nah, ayahnya Imam Romli ini mengakui kalau Imam Ibnu Hajar lebih alim daripada anaknya, lebih tahqiq. Makanya muncul kitab yang bernama Fathul Ali bi Jam'il Khilaf baina Ibni Hajar wa Ibni Romli. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar dalam segi pendapat apa, ketahkikannya, kesohihannya, ketelitiannya lebih detail daripada Imam Ibnu Romli dalam mazhab Syafi'i. Itu dikatakan tidak teliti gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa kita ini ada di barisan mana ya. Kemarin video yang di Nabawi TV itu Pak, itu di banned. Al-Fakir diundang di Nabawi TV, diberikan pertanyaan nasab dari A sampai Z, itu di banned Pak, dihilangkan itu dari YouTube, tidak bisa diposting lagi itu. Nah, kan ini buzzer ini ya, wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin ini ya. Sehingga kita tahu kalau para ulama ini ternyata membedakan antara nasab ya tetap nasab, tapi kalau mau ceramah yang ngaji dulu gitu loh. Nasab tetap nasab, tapi kalau akhlaknya agak baik ya harus ditegur gitu loh Pak. Jadi bedakan ya, tetap ini dihormati. Sama dengan kita punya istri, kalau istri kita ini melanggar syariat, kita kan pasti menegur sebagai rasa kasih sayang dan cinta kita kepada istri kita. Nah, seperti itu. Mungkin itu muqaddimah dari Al-Fakir. Ada tanya jawab Ustaz ya. Baik, para jamaah sekalian, masih ada waktu, kami persilahkan untuk bertanya dan menjawab. Gus, sebentar, boleh diri lagi? Ketika kemarin debat di Banten, kenapa antum yang terpilih menjadi wakil dari Ba'alawi untuk debat dengan lawan Kiai Imad? Terus yang pertama, beberapa di medsos, mohon maaf, antum sebagai perwakilan daripada Habaib, bahasa kasarnya menjadi jongos Yaman ataupun Habib. Bagaimana komentar antum? Oh, ya. Saya juga agak tidak tahu Ustaz, kenapa kok bisa Al-Fakir yang terpilih. Pokoknya waktu itu malam-malam ditelepon adiknya Buya Qurtubi, Kiai Fahrul Razi ya. Nah beliau nelpon, itu setelah viral Al-Fakir buat video tantangan diskusi. Nah, awalnya sempat khawatir. Kenapa khawatir? Karena yang Al-Fakir yakini dari dulu kiai-kiai itu mengakui nasab habaib gitu. Kok ada yang membatalkan, berarti kan keren berarti ilmunya berarti. Awalnya masih agak ketar-ketir saya gitu. Nah, saya mulai berani gara-gara melihat karya dan ceramahnya. Ceramahnya kok narasinya kayak gini. Orang alim sama enggak itu Pak bisa kita bedakan dari cara ngomongnya. Orang alim dan tidak kita bisa tahu dengar dari cara ceramahnya. Setelah mendengarkan ceramah-ceramahnya ini, tambah yakin kalau sebenarnya pembatalan nasab ini berasumsi cabang pribadi saja. Setelah baca kitabnya tambah yakin nahwu sorofnya banyak yang salah. Wah ini tapi ngarang mensyarahi alfiyah tapi nulis kok salah, balaghahnya ada yang salah, usul fikihnya apalagi, terus mengutip sebagian pendapat Imam Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Nah tambah berani, akhirnya buat video nantang diskusi. Mungkin video itu viral sehingga terdengar oleh pihak keluarga Kesultanan Banten. Kiai Fahrul Razi nelpon, siap beneran ya, akhirnya disuruh ke sana Ustaz gitu. Masalah saya dipanggil Jongos Yaman Ustaz gini,
Budak Yaman ya, panggilan itu jabatan yang baru itu. Ya. Sayyidina Ali aja mengatakan begini, ana abduman allamani harfan wahida. Aku adalah budaknya orang yang pernah mengajari aku satu huruf. Sayyidina Ali ngajari satu huruf, beliau rela disebut dengan budak. Saya tahu bahwa di dalam sejarah para habaib telah menjadi gurunya para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Kiai Maimun Zubair, dan kiai-kiai. Karena mereka adalah guru-gurunya guru saya, maka saya lebih pantas. Mungkin kalau ada kalimat yang lebih jelek daripada budak, sematkan saya dengan itu, tidak apa-apa gitu. Kalau Sayyidina Ali saja diajari satu huruf siap dikatakan budak, apalagi yang mengajari guru-guru saya, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i saja rela disebut Syiah. Kalau mencintai Ahlul Bait itu bisa disebut dengan Syiah. In kana rafdhan hubbu ali Muhammad falyashhadits tsaqalani anni rafidi. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi disebut dengan Rafidhah Syiah, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah Syiah, kata Imam Syafi'i. Maka bolehlah untuk saya rubah sedikit nazam ini menjadi in kana abdan hubbu ali Muhammad falyashhadits tsaqalani anni abdi. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi disebut dengan budak, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah budak. Begitu saudara. Itu Ustaz. Masya Allah. Ayo silakan kepada para hadirin jasa yang ingin bertanya. Ayo depan Ustaz. Sebutkan nama dan dari masjid musola mana atau yang mana. Kedua Ustaz Jamswar. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Perkenalkan saya Hidayat dari Musola Nurul Hikmah, Kampung Raden. Kebetulan saya CS-nya Sekjen, zaman masih bocah kecil ya. Mohon izin, Kiai, bukan mau debat tapi mohon pencerahan. Terkait nasab, garisnya itu dari bapak ataukah dari ibu? Karena sebagian dari masyarakat Indonesia ada yang menggunakan dari ibu. Dan kalau kita bicara habaib, sampai ke Rasul itu dari Sayyidatuna Fatimah, yang jelas-jelas adalah perempuan. Mohon pencerahan, terima kasih. Silakan Ustaz Jamswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Jamswar dari Majelis Al-Buraq, Cikeas Nagrak, ingin bertanya kepada Gus Wafi. Yang ingin saya pertanyakan begini Gus, para habaib sudah lama hadir atau datang ke Indonesia itu udah berpuluh-puluh tahun, dan kenapa baru sekarang nasabnya dipermasalahkan? Itu yang satu. Yang kedua, sikap kita bagaimana kepada orang-orang yang membenci ahli nasab. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, nasab. Kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi, kata Rasulullah. Nasab itu dari jalur laki-laki. Lalu bagaimana keturunan Rasulullah ini kan dari jalur perempuan? Memang ada beberapa perempuan yang dikecualikan dalam syariat. Sayyidah Fatimah, kemudian ibunya Nabi Isa, Maryam. Nah, itu yang dikecualikan dalam syariat ya. Tetapi hakikatnya yang perempuan ya juga cucu Nabi. Hakikatnya ya. Ini kan kita belajar ilmu nasab kan. Ilmu nasab yang kita pelajari. Tapi hakikatnya ya tetaplah saya dengan saya Pak punya cucu laki-laki, cucu perempuan. Yang perempuan ya juga cucu saya gitu. Ya. Tapi secara ilmu syariat, dan ini tradisi ini bukan dari Islam saja. Sudah dari tradisi Semitik dulu. Makanya Nabi Yakub alaihi salam 13. Satu ini perempuan, jarang disebutkan ini, namanya Dinah. Ya, Dinah, satu perempuan. Yang lain laki-laki semua. Ruben, Binyamin, Yusuf, Yehuda, Lewi dan lain sebagainya. Nah, jadi yang sambung yang disebut dengan Bani Israel yang laki-laki, yang Dinah ini enggak disebut. Jadi bukan tradisi mulai sejak Islam, sudah dari dulu yang namanya nasab itu ya dari jalur laki-laki. Lalu ada orang yang mengatakan begini, tidak boleh menikah dengan syarifah, seumpama. Begini. Itu kan kajian fikih sebenarnya. Kalau mau jujur ulama khilaf. Tetapi begini, kenapa Ba'alawi ini dikatakan as-sahhun nasab? Karena Ba'alawi dari dulu ketat memang. Mereka benar-benar menjaga kalau syarifahnya tidak boleh nikah dengan selain yang sama-sama habaib. Itu makanya mereka disebut as-sahhun nasab, benar-benar dijaga keturunannya begitu. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, kalau saya pribadi menganggap istri-istri Rasul
dan putri-putri Rasulullah dan cucu-cucunya yang perempuan itu saya anggap ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itu saya. Jenengan punya dalil lain tidak apa-apa. Mereka adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Masa saya harus menikah dengan ibu saya? Kan tidak, kan seperti itu. Nah, itu. Tapi kalau secara fikih ya khilaf. Secara fikih khilaf. Jadi ada orang, nah sekarang ini orang pembatal nasab ini karena dari jalur ayah jadak kena, mereka pakai jalur ibu. Mau bergaya Nabi Isa semua sekarang. Cuma bedanya mereka agak disalib gitu. Ya. Oh ini bin Utsman itu kakek dari ibunya yang nomor 4 lagi. Kok bisa ini? Ayahnya sendiri ditanyakan sama Bang Haji Umairama, siapa nama ayahnya? Muter-muter kayak gangsing. Sarman gitu kan cepet kan ya. Sam'un dah gitu. Karena ada 2. Kalau di rapotnya namanya Sam'un, kalau kata tetangganya namanya Sarman. Wah ini kok hasil silang kata saya. Nah, ibunya namanya Aminah di rapotnya. Tapi dilihat di silsilahnya Aminah ternyata nama neneknya. Loh masa ayahnya watik syubhat dengan neneknya kata saya. Nah ini kan gak jelas berarti kan, gitu loh, gak jelas. Nah, inilah memang golongan nasab-nasab gak jelas ini yang suka membantah nasab yang sudah jelas ini. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unen Harmidin dari Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Saya langsung saja Gus ya. Kalau kita melihat keilmuan seseorang, kita bisa melihat dari debatnya. Wah iya, dia ilmunya banyak nih. Kalau kita lihat keilmuan seorang penceramah, kita bisa lihat cirinya. Wah, ceramahnya kayaknya ilmunya kurang nih. Kita kan tahu ya cirinya itu ya, dari 2 itu. Nah, tapi saya bingungnya melihat ciri Habib itu. Wah dia Habib bener nih, atau Habib bohongan. Itu bagaimana Gus? Bisa nggak kita melihat bagaimana ciri dari Habib itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya tidak bisa memang, apalagi kalau datang ke Pontianak, wajah habaib kayak orang Jawa semua, rata-rata Al-Qadri lagi kalau di Pontianak itu. Jadi memang harus tanya dulu sih ya, tanya dulu apa Habib apa bukan, marganya apa. Kalau memang iya dan kita curiga karena melakukan keonaran seumpama, laporkan ke Rabithah Alawiyah, selesai sebenarnya. Pasti akan ditindak tegas itu. Siapapun Habibnya pasti dapat teguran nanti. Dan yang apa namanya itu, oknum-oknum para habaib itu yang menjadi kambing hitam, selalu dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak pembatal nasab ini, bukan berarti gak pernah ditegur, sudah berkali-kali ditegur gitu. Tapi memang ada yang mendengarkan teguran itu, ada yang tidak, ada yang taat dan ada yang tidak, seperti itu. Jadi untuk cara membedakannya kita harus paham ilmu nasab. Makanya dulu kalau ada ulama nasab, kemudian ada orang datang, seorang sayyid, orang ahli nasab ini akan bertanya begini, kamu sayyid apa bukan? Kalau dia menjawab sayyid, maka ada beberapa pertanyaan nanti. Am anta min Hasani, am min Husaini, am min Abbasi, am min Muhammadi, gitu. Muhammadi berarti dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra Sayyidina Ali dari istri yang bukan Sayyidah Fatimah, punya anak Muhammad bin Al-Hanafiyah. Tapi istri Sayyidina Ali ini namanya ya Fatimah juga, tapi Al-Hanafiyah gitu, punya anak Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kalau Abbasi dari Abbas, kalau Husaini dari Sayyidina Husain, kalau Hasani berarti dari Sayyidina Hasan. Kalau dia nanti jawab ana min Husaini, aku dari Husain, maka nanti akan bertanya lagi, Husain ini punya anak Ali Zainal Abidin ya. Dari Ali Zainal Abidin melahirkan beberapa anak, kamu dari jalur mana? Terus ditanyakan seperti itu sampai ayahnya gitu kalau dulu. Jadi tidak ada dulu pertanyaan begini, mana kitab sezamannya? Itu gabrul itu ya. Kalau seperti itu Pak, bayangkan, saya sampai mencari itu dalam sejarah itu, pertanyaan ahli nasab itu, mana kitab sezamannya? Repot. Wali Songo semuanya tidak ada kitab sezaman Pak, karena tradisi nulis itu baru datang di Indonesia. Sunan Gunung Jati itu paling banyak nuskhohnya, salinannya paling banyak karena beliau sultan dulu. Orang Indonesia itu kalau kaya nyari saudara itu mudah Pak, kalau miskin jangankan saudara, iblis gak terlalu nyapa itu biasanya kalau di Indonesia itu.
Ya seperti itu Pak ya. Mungkin yang lain. Terakhir, pernyataan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada yang dari musola mana, Kalau nama saya Haji Awing, saya mantan caleg. Ya, pertanyaannya jadi begini. Durasi. Sebetulnya apa sih yang membuat jadi antara, katanya kan Wali Songo nggak punya keturunan. Kemudian katanya bahwa sampai ada mengubah-ngubah apa tuh makam, diubah-ubah sehingga berusaha untuk memutuslah bahwa yang saya dengar kan bahwa Wali Songo itu bukan merupakan keturunan dari, tidak punya nasab ke Rasulullah gitu. Apa benar Wali Songo itu tidak punya nasab ke Rasulullah? Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Saya mantan caleg ya, ingat. Iya. Saya bukan dari Yes. musola mana-mana gitu ya. Silakan Terima kasih. dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Gus Wafi sekaligus closing statement. Iya. Ini ada pandangan yang perlu diluruskan dan ini memang banyak yang salah. Dikira kalau cucu Nabi itu pasti baik, itu salah pandangan itu. Anaknya Nabi Nuh itu masuk neraka, Kan'an namanya Pak. Nabi Nuh itu punya 4 anak, Ham, Shem, Yafet, Kan'an. Kan'an anak terakhir. Kalau menurut orang Yahudi, Kan'an ini cucu, bukan anak, anaknya Ham. Nah, gak ada jaminan kalau cucunya Nabi mereka pasti akan mengajarkan firman. Gak ada. Ada itu kiai yang bilang seperti itu. Kalau memang mereka cucu Nabi, mereka tidak mungkin jualan minyak. Loh, emangnya mau jualan apa? Kapal perang. Ya. Itu statement yang kurang tepat. Tidak ada. Kalau cucu Nabi itu orangnya pasti soleh, gak ada. Yang dijamin dari dosa hanya Rasulullah dan para Nabi yang 25 itu. Yang wajib kita ketahui. Sebenarnya Nabi itu ada 124.000. Yang jadi Rasul ada 313. Itu saja yang maksum. Tidak ada anak cucu Nabi itu maksum terjaga dari dosa. Tidak ada. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran kalau memang dia itu keturunan Nabi, tidak mungkin dia itu orangnya sembrono. Loh, di dalam Al-Quran berarti orang yang punya pemikiran seperti ini jarang khatam baca Quran biasanya. Coba buka di surah Al-Ahzab. Ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadihin. Kan begitu kan? Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti yang lain. Kalau kamu sampai melakukan fahisyatan mubayyinah, melakukan kekejian, dosa, maka yudha'af lahul adzab di'afain. Maka dosanya dilipat gandakan. Habib kalau melakukan dosa, dosanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena dia panutan. Seharusnya jadi panutan kok nakal, kan begitu. Ya. Jadi tidak ada jaminan cucu Nabi itu soleh, tidak ada. Tidak bisa Pak, tidak bisa memang. Loh, saya kalau sampai menyebutkan kiai banyak loh yang seperti itu, yang lebih parah banyak. Gitu. Bahkan di rumah Pak, saya itu terkenal penentang anaknya kiai. Gus. Saya tuh paling benci kalau ada Gus itu sok-sokan itu. Beneran. Ada Gus biasanya ya naik king Pak, tahu king? Suaranya king ini kan bisa bangunin orang sahur Pak. Ya. Itu saya benci ketika ada orang bilang begini, oh itu anaknya kiai nanti akan jadi kiai juga itu meskipun nakal. Kata siapa? Mana dalilnya itu? Kalau anaknya kiai nakal nanti jadi kiai juga itu dari mana dalilnya? Kadang kita difanatikkan sesuatu yang seperti itu. Ya. Yang menghormati gak salah, kan sudah menghormati kan, kita kan gak salah kan, menghormati soalnya. Tapi mengatakan kalau anaknya kiai nakal nanti akan jadi kiai juga, itu saya tidak setuju. Saya siap debat 3 hari 3 malam itu. Ya. Live seluruh dunia, begitu kan kayak gayanya di sana itu orang Banten itu. Kalau ada Habib contohnya, Habib ini nakal ya, biasanya yang muda itu biasanya. Gayanya kayak artis, rokokan. Pokoknya kayak orang fasik lah gayanya gitu. Tidak menunjukkan pendakwah sama sekali gitu. Lalu mengatakan, "Wah, ini nanti pasti diampuni, pret," kata saya. Enggak, sejak kapan di pondok pesantren bertahun-tahun tidak pernah diajari seperti itu. Kita cuma menghormati, kalau salah ditegur, "Beb, antum 2 kali lipat, Beb, dosanya, Beb, kalau melakukan salah, Beb."
Jadi kadang kita salah dalil, Pak. Dalilnya sudah benar tapi yang megang salah. Contoh, Pak ya. Kita kalau bertamu, ada dalil fal yukrim doifahu, betul? Itu dalil pemilik rumah, Pak ya. Jangan dipegang tamu ya. Kalau dipegang tamu nanti sertifikat rumah diminta juga, Pak. Gitu. Fal yukrim doifahu. Hormatilah tamumu. Ini dalil pemilik rumah. Kalau dalilnya tamu apa? Ad-doif fal mayyit, Pak. Tamu itu seperti mayat. Maksudnya apapun yang disuguhkan oleh pemilik rumah harus ikhlas. Pemilik rumah punya dalil, muliakanlah tamumu. Maka apapun semampunya kita keluarkan agar tamunya senang. Ini kalau dibalik megang dalilnya bahaya ini, Pak. Yang tamu pengen makanan banyak, yang punya rumah cuma ngeluarin air tok. Padahal di belakang banyak gitu. Sama seperti kasus sekarang. Khairukum li ahli min ba'di, kata Rasulullah. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati, kata Rasulullah. Ini dalilnya kita. Jangan dipegang Habib. Kalau dipegang Habib nanti dia itu gila hormat, Pak. Begitu. Nah, dalilnya Habib apa? Yang ketat-ketat itu dalilnya Habib, kayak ayat surah Al-Ahzab barusan. Kemudian lau saraqat ibnati Fatimah laqattu yadaha. Andaikan Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini dalil yang harus dipegang para habaib agar mereka hati-hati, tidak gila hormat. Tapi gila menghormati itu yang lebih baik. Gila menghormati lebih baik daripada gila hormat. Itu dalilnya habaib yang ketat-ketat ini. Dalil kita itu khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang baik kepada keluargaku setelah aku mati. Kalau dibalik megangnya, kita megang yang itu. Lau sarqat ibnati Fatimah laqattu yadaha, Habib, jangan sok-sokan, Beb. Antum kalau salah dipotong juga tangannya, Habib. Tengkar akhirnya. Yang Habib minta dihormati, loh. Sebutnya, dalilnya salah gitu. Sama-sama benar tapi yang megang salah. Nah ini makanya kenapa para ulama dulu, bayangkan Imam Ahmad bin Hambal, itu beliau hafal 1 juta hadis. Sekarang para pembatal nasab ini Arba'in Nawawi pun dah hafal mereka. Ini Imam Ahmad terkenal hafal 1 juta hadis, pendiri madhab Hambali. Beliau suatu saat sholat di masjid, kelihatan ada sayyid kecil mau keluar dari masjid, beliau tidak berani, mundur. Lalu Habib yang kecil ini bilang, ya Syekh, antum duluan yang keluar. Imam Ahmad tidak mau, Pak. Monggo Sayyid, antum dulu. Itu hafal 1 juta hadis, Pak. Jangan tanya hadis kalau sama beliau. Pendiri madhab Hambali. Monggo Sayyid. Akhirnya Sayyid itu keluar duluan ke pintu. Lalu apa kata Imam Ahmad? Dia adalah ahlul bait Rasulullah, wajib bagi kita menghormati dia. Cerita ini ditulis sahih oleh murid-muridnya Imam Ahmad yang bernama Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah. Bayangkan Imam Ahmad, Pak. Jangan tanya hadis sama kitab kalau beliau, Pak. Kelihatan Sayyid kecil lewat, minggir beliau. Mau nanya dalil kalau sama Imam Ahmad. Ya. Seperti itu. Closing statement dari Al-Fakir, mari kita bersama-sama, khususnya nasihat kepada saya pribadi, kalau ada pengajian kayak tadi di masjid, baca kitab itu, ikut, Pak. Rasulullah itu sampai bilang, andaikan kamu tahu pahala ngaji, kamu akan ngesot meskipun ratusan kilo itu. Andaikan pahala ngaji itu ditampakkan, kamu akan ngesot meskipun jaraknya jauh. Makanya kalau ada pengajian kitab, datang. Karena salah satu tanda kiamat adalah hilangnya ilmu di dunia. Makanya ketika Rasulullah keluar dari dalam beliau, keluar dari rumah beliau, ada 2 golongan sahabat, satu zikir bersama, satu ngaji bersama. Rasulullah milih yang ngaji bersama. Kata Rasulullah, innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi seorang pengajar. Maka ayo bersama-sama semangat belajar, ikuti para ulama. Karena kata Rasulullah, inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Mustahil Islam itu akan sesat 50% gitu, enggak. Wa yadullahi alal jamaah. Pertolongan Allah ada pada grup yang mayoritas ulama. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada kebenaran datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu kekurangan Al-Fakir pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah paparan narasi yang disampaikan oleh Gus Wafi. Semoga bermanfaat dan barokah sehingga kita bisa mengambil hikmah dari penjelasan beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.